Kasus pelaku pembunuhan. Adegan pembunuhan Kasus pembunuhan Pelaku pembunuhan keluarga. pelaku pembunuhan yang menewaskan satu keluarga. Pembunuhan sadis. Pelaku ternyata adalah adik korban. Fenomena hujan selama 90 hari memang terdengar di luar nalar. Apalagi bagi yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Di desa Bokudi, dalam novel Vermilion Rain, hal tersebut benar-benar terjadi. Sebelum memulai review novel ini, aku ingin memberitahukan bahwa novel ini bergenre thriller sci-fi, di mana banyak kejadian alam dan kejadian menegangkan yang diriset secara ilmiah. Walau fiksi, banyak unsur kejadian di sini terjadi di dunia nyata loh. Hal itu juga yang membuat novel ini sangat menarik. Vermilion Rain. Kamu tahu nggak Vermilion itu apa? Vermilion Rain sendiri merupakan warna cat, warna paling tua yang dikenal manusia. Warnanya yang seperti merah darah ini sering ditemui pada lukisan gua zaman Neolitikum, dekorasi era Romawi kuno, naskah beriluminasi di abad pertengahan, kerajinan lak dari Tiongkok, dan lukisan-lukisan era Renaissance. Bahkan, pada era Renaissance, harga cat Vermilion Rain ini nyaris semahal emas. Diketahui juga, proses pembuatan warna ini adalah dengan menggunakan bebatuan sinabar yang sering didapat di pertambangan. Kisah ini bermula ketika dua sahabat, Elang dan Asana, yang berprofesi sebagai ahli cuaca, mengetahui tentang desa Bokudi yang terletak di Gunung Morui sedang dilanda hujan yang tak kunjung berhenti. Sudah 90 hari dan tak ada satu hari pun, bahkan sesaat pun hujannya berhenti. Kejadian ini mulai terjadi sejak tahun lalu. Belum diketahui dengan pasti penyebabnya apa, karena desanya begitu terpencil dan akses ke sana cukup susah. Mereka khawatir kalau dibiarkan semakin lama, desa tersebut akan tenggelam oleh longsor dari gunung. Apalagi semua penduduknya tidak ada yang mau pergi dari sana. Pemerintah sudah pernah menghimbau mereka untuk mengungsi keluar pulau sejak tahun lalu. Akhirnya, Elang mengajak Asa membentuk sebuah tim untuk meneliti dan mengevakuasi warga di sana. Mereka semua berjumlah 5 orang, yaitu Elang, Asa, Wiki, Jocelyn, dan Dito. Mereka berlima bukan dari ranah profesi yang sama. Hanya Asa dan Elang yang memiliki latar belakang klimatologi. Wiki dan Dito katanya ingin melakukan penelitian terhadap penduduk dan kejadian alamnya. Sedangkan Jocelyn, yang dipanggil Jose ini adalah seorang dokter. Sesampainya di desa tersebut, mereka disambut oleh kepala desanya. Kalau mendengar tentang kepala desa, pasti yang ada di pikiran kalian itu adalah orang yang berumur kan? Nah, bayangan kalian salah guys. Kepala desa yang bernama Bayu ini adalah pemuda yang masih berkepala dua. Ada satu hal yang mengganggu dalam novel ini. Para peneliti itu sudah tahu kalau desa ini hujannya gak pernah berhenti. Tapi kenapa penulis gak mendeskripsikan mereka memakai jas hujan? Dari awal mereka naik kapal laut hingga mendarat di Gunung Morui, hanya diberitahu kalau mereka mendapat tudung yang disebut dengan Enou dari Bayu. Untuk informasi, di desa itu selalu ada dokter relawan, tapi mereka semua tidak bertahan lama. Ada yang langsung kembali beberapa bulan karena tidak tahan dengan masyarakat di sana, dan beberapa cerita lainnya.
Dokter terakhir yang pernah datang adalah pasangan suami istri yang bernama Elias dan Edith. Dikabarkan mereka berdua melarikan diri dari Pulau Morui karena tidak sanggup dengan warganya setelah 6 bulan. Tapi keluarga dan polisi sudah mencari-cari keberadaan keduanya dan hasilnya nihil sampai sekarang. Sejak tibanya anggota peneliti ini ke desa Bokudi, Asa sudah melihat makhluk yang mengerikan. Tubuhnya kecil, berlari gesit, seluruh badannya berwarna putih hingga rambut panjangnya juga, serta matanya merah. Namun sayang, cuma Asa sendiri yang melihat makhluk itu. Orang lain tidak ada yang percaya pada ucapannya, saking anehnya deskripsi makhluk tersebut. Sebuah jeritan yang melengking tiba-tiba terdengar saat mereka tiba. Itu adalah suara dari Khale Mosa, sang tetua adat. Dia marah-marah menggunakan bahasa yang hanya orang Bokudi yang paham. Untung saja, Bayu si kepala desa bisa berbicara bahasa Indonesia. Katanya sih karena dia pernah mendapat beasiswa untuk berkuliah ke luar pulau. Karena itu juga dia bisa menjadi kepala desa. Dia satu-satunya orang yang berpendidikan dan mau pulang ke kampung halaman. Jeritan Khale Mosa membuat semua orang ketakutan. Dia menyuruh para tamu itu pergi dari desa ini. Namun, Bayu segera mengambil alih dan mencoba membuat kesepakatan dengan tetua adat itu. Kata Bayu, Khale Mosa punya dendam terhadap para pendatang. Cucunya yang bernama Jinsa telah dinodai oleh pengunjung yang awalnya disambut ramah para warga. Jinsa memang perempuan yang sangat cantik. Dia juga bisa berbahasa Indonesia, sehingga bisa dekat dengan para pendatang. Jinsa hamil hasil perkosaan, dan malangnya dia meninggal ketika melahirkan. Suami Khale Mosa juga sudah tiada bersamaan dengan kematian Jinsa. Jadinya, dia sendirianlah yang menjaga desa Bokudi agar pemilik Gunung Morui mencabut kutukan yang ditimpakan kepada warganya. Mereka benar-benar masih percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Keterkejutan para peneliti itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka dikejutkan oleh pemandangan para penduduk desa yang berjumlah 70 orang itu yang tampak mengerikan. Lengan dan kaki mereka berkeloncotan, pakaiannya lusuh dan kotor, tubuh mereka ringkih. Beberapa wanita di antara mereka juga menggendong bayi. Tapi, tangan dan kaki bayinya tertekuk seperti sayap ayam. Jemarinya juga bengkok-bengkok. Kepalanya juga tidak proporsional dan lebih kecil dari tubuh. Selain itu, mulut para bayi itu membuka terpuntir dan mata yang tidak fokus. Badan bayi-bayi itu juga seperti para warga dewasa, sama-sama kelonjotan. Itu adalah hal aneh kedua yang dilihat oleh Asa dan teman-temannya. Lantas, Jose, dokter perempuan di situ, mencoba mendekati para ibu untuk memeriksa. Sayangnya, dia benar-benar tidak paham dengan bahasa daerah itu. Warga di situ juga susah bekerja sama dengan para pendatang. Kata Bayu sih, karena trauma dengan kejadian yang menimpa Jinsa waktu itu. Novel ini diceritakan menggunakan sudut pandang Asana Brahma. Hal ini yang menambah keseruan cerita.
Karena apa? Karena Asa ini pernah depresi. Dan depresinya kambuh lagi di desa Bokudi ini. Jadinya, pembaca akan susah membedakan mana kenyataan, mana halusinasi. Seperti halnya makhluk putih bermata merah yang tadi sempat dilihatnya. Tidak ada yang percaya. Hujan di desa Bokudi benar-benar tidak pernah berhenti, meski sebentar. Para peneliti itu bahkan sampai terheran-heran dengan kejadian alam yang sedang mereka saksikan sendiri. Dilansir dari detik.com, hujan tanpa henti pernah mengguyur beberapa daerah di Pulau Oahu, Hawaii. Yang pertama di peternakan Manuawili, diguyur hujan selama 331 hari, mulai tahun 1939 hingga 1940. Ada juga peternakan Kaneohe, juga pernah diguyur hujan selama 296 hari, dari tahun 1922 sampai 1923. Kemudian masih di Pulau Oahu, tapi di lapangan Hofpali, pernah diguyur hujan selama 247 hari dari tahun 1993 hingga 1994. Daerah dengan hujan terlama ada di Honomumaki, Pulau Oahu, selama 881 hari berturut-turut. Lama juga ya, hampir 3 tahun loh. Karena hujan di desa Bokudi tak kunjung reda, Asa dan Elang mulai mempercepat rencana evakuasi para warga. Ini adalah sebuah rencana yang cukup sulit, karena mereka tidak bisa berbahasa daerah Bokudi, dan para warga juga menganggap kalau mereka meninggalkan pulau, maka penjaga Gunung Morumi akan mengutuk mereka. Cerita ini langsung menjadi menarik ketika masih di awal, tapi sudah ada korban yang jatuh. Ya, salah satu di antara peneliti ini ada yang mati. Dia ditemukan tenggelam di sebuah sumur merah raksasa yang sudah terbengkalai. Coba tebak siapa? Dia adalah Wiki. Saat itulah mereka menghubungi polisi dengan telepon satelit. Tidak ada sinyal yang bisa digunakan di sana, sehingga ponsel pintar tidak bisa digunakan. Saat para polisi ini memeriksa, dalam mulut Wiki terdapat bubur putih. Ada banyak praduga yang diambil, mulai dari korban dipaksa makan sampai tak bisa bernapas lalu mati, sampai sebenarnya bubur putih itu adalah racun. Namun, semua itu belum pasti, karena mereka harus melakukan autopsi di rumah sakit kota. Dan longsor menyebabkan para polisi itu tak bisa membawa pulang jenazah Wiki kembali ke kota untuk diotopsi. Tragedi ini semakin menegangkan ketika semua orang menjadi curiga kepada satu sama lain. Orang yang paling dicurigai adalah Asana. Dialah yang menemukan Wiki di dalam sumur karena tak sengaja terjerembab ke dalamnya. Kakinya sampai terkilir. Aku yang baca ini jujur harus merasakan sesak napas berkali-kali karena plotnya yang menegangkan. Kasihan juga sama Asa. Udah kakinya terkilir, terjatuh ke sumur sendirian, malah dituduh pula. Tapi bisa jadi dia pelakunya juga sih. Orang-orang semakin curiga sama dia ketika Asa mengatakan kalau dia sedang mengejar gadis berambut putih yang bahkan tidak ada yang pernah melihatnya sama sekali. Sebagai sahabat,
Elang tahu kalau Asa ini pernah depresi. Tapi dia baru tahu kalau depresinya kambuh lagi setelah 2 tahun kehilangan istri dan anaknya. Apalagi ketika mendengar Asa yang selalu berkhayal sedang menelpon istri dan anaknya setiap malam di desa itu. Sepanjang perjalanan, banyak hal diungkap oleh Asa. Dia sempat curiga kepada banyak orang, kepada gadis bermata merah, kepada Dito yang bersikeras menuduhnya, kepada para warga yang bergelagat aneh, dan juga kepada dirinya sendiri. Tapi, apa kecurigaan Asa bisa dipercaya? Soalnya dia benar-benar sering berhalusinasi tentang keberadaan istri dan putrinya yang selalu bersamanya di desa itu. Situasi semakin menegangkan ketika para polisi yang tinggal bersama mereka tiba-tiba juga ditemukan mati dengan keadaan yang sama seperti Wiki. Mulutnya dipenuhi bubur putih. Korban terus berjatuhan. Ada lagi yang dibunuh setelah kematian polisi tersebut. Asa yang berusaha keras untuk kembali normal terus berusaha menyelidiki hingga ia menemukan benang merah antara PT TAS yang menggerus tambang di desa Bokudi dengan kecacatan para warga di desa. Dia juga ingat kalau warna merah sumur itu juga sama dengan warna merah yang digunakan oleh istrinya saat melukis. Vermilion red. Warna merah yang hanya bisa dibuat dari batu sinabar. Di tengah guyuran hujan, mereka bertahan hidup dan berlindung dari pembunuh yang sama sekali tidak diketahui. Yang menjadi pertanyaan dari cerita ini adalah yang pertama, siapakah dalang di balik kematian 3 orang itu? Yang kedua, apa motif dari sang pelaku? Lalu, apakah akhirnya para warga berhasil dievakuasi? Yang keempat, apa yang menyebabkan hujan di desa tersebut nggak berhenti-henti? Novel ini memiliki banyak sekali plot twist yang membuatku ternganga. Konflik yang disusun juga rapi, meski cukup complicated. Banyak pelajaran yang bisa diambil, mulai dari kesetiaan pada pasangan, pengkhianatan dari orang terdekat, pantang menyerah, dan tetap berbuat baik. Pengkhianatannya bikin nyesek parah. Itu juga yang bikin Asa tak bisa lepas dari halusinasi istri dan anaknya karena mereka meninggal beberapa saat setelah mengetahui Asa berselingkuh. Duh, entah mau kasihan sama siapa. Novel Vermilion Rain yang mengangkat isu perusakan lingkungan oleh limbah tambang ini terinspirasi dari kejadian nyata loh. Aku kira awalnya bakal membosankan karena ada unsur sains. Ternyata enggak sama sekali. Kematian orang-orang juga seperti novel thriller pada umumnya, karena adanya pembunuh yang sama sekali tidak tertebak. Keren banget penulis yang bisa memadukan unsur sains dan mistis di saat bersamaan. Salut banget. Baca novel ini dan kalian akan terkejut-kejut dibuatnya. Sekian, salam misteri.